Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah perbedaan kewajiban orang mukallaf yang Islam dan yang kafir. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tentang perbedaan kewajiban orang mukallaf yang Islam dan yang kafir, sebenarnya telah sering kita sebutkan di episode-episode sebelumnya. Namun kali ini saya akan sebutkan kembali dari awal, walaupun tidak secara rinci. Kalau ingin yang lebih rinci, silahkan teman-teman tonton video-video sebelumnya. Ulama mengatakan bahwa setiap orang mukallaf itu telah saya rinci di episode sebelumnya, bahwa orang mukallaf itu adalah orang yang balighh, berakal sehat, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dan masing-masing dari tiga kriteria ini telah saya sebutkan juga di episode sebelumnya. Silahkan tonton bagi yang belum. Yang pertama, bagi orang mukallaf adalah wajib dia ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ini bagi yang kafir. Jadi orang mukallaf yang kafir, yang sudah masuk ke kriteria mukallaf, yang pertama yang wajib dia lakukan bukan sholat, bukan istighfar, bukan apapun yang lainnya, tapi dia wajib masuk Islam itu terlebih dahulu. Ini kalau misalnya orang yang kafir, jadi wajib masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wathubutu fihi 'alad dawam. Yang kedua adalah mempertahankan keislamannya. Wathubutu, dan tetap fihi, di dalam Islam, 'alad dawam, selama-lamanya. Jadi harus mempertahankan keislamannya. Nah, kalau yang tadi ad-dukhulu fi dinil Islam itu khusus untuk orang yang mukallaf yang kafir. Tapi wassubutu fihi 'alad dawam, mempertahankan keislaman, ini berlaku untuk orang yang memang lahir dari kecil memang Islam, dari keluarga muslim. Maka dia juga harus mempertahankan keislamannya. Tidak boleh ada niatan dalam pikirannya akan murtad di masa mendatang. Tidak boleh. Karena ketika ada keinginan untuk pindah agama di masa mendatang, maka seketika itu juga dia terjatuh kepada kekufuran atau murtad, keluar dari Islam. Jadi kan makanya harus dipertahankan. Harus tetap bertahan, berada di dalam agama Islam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Nah, ini kan yang dijelaskan, yang pertama harus masuk Islam kalau kafir, kemudian mempertahankan keislamannya. Lalu kalau yang muslim bagaimana? Amma in kana musliman fayajibu ayyasbuta fihi. Sama. Yang Islam juga, yang lahir dari Islam, dia harus mempertahankan keislamannya juga. Sampai kapan? Nah, ini kan kalau orang sudah masuk Islam berarti sama-sama Islam. Yang Islam asli dari kecil dan yang asalnya kafir kemudian masuk Islam, ini sama kewajibannya, sama-sama wajib mempertahankan keislamannya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Ini dalam surah Al-Hijr. Kata al-yaqin, sembahlah di sini kan, wa'bud, dan sembahlah olehmu rabbakah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang, hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yaqinu. Yakin, al-yaqin ini maknanya apa? Ai usbut ala dzalika hatta tamut. Maksudnya, ini disuruh tetap menyembah Allah untuk selama-lamanya hatta ya'tiyakal yaqin, sampai sampai datang ajal, sampai meninggal dunia. Ai usbut ala dzalika hatta tamuta. Tetap pertahankan keislamannya hatta tamuta, sampai meninggal dunia. Jadi selama-lamanya harus dipertahankan keislamannya. Berikutnya, kemudian apa kewajiban berikutnya ketika sudah masuk Islam, mempertahankan keislaman? Kemudian waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Wajib juga melaksanakan aturan-aturan di dalam Islam. Disebutkan oleh ulama, hadzal mukallafu huwa alladhi yakunu mulziman bi ay yuslima wa ya'mala bi syari'atil Islam ay yu'addil wajibat wa yajtanibal muharramat. Jadi orang mukallaf ini ialah orang yang wajib juga untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Seperti itu kewajibannya orang yang sudah Islam. Nah, berikutnya apa? Ditegaskan, kan tadi hanya dijelaskan harus masuk Islam. Masuk Islam itu bagaimana? Harus tahu ilmunya. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu fil hal in kana kafiran wa illa fa fi sholati syahadatan. Nah, kewajibannya ketika dia misalnya adalah orang kafir, dia harus masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Famimma yajibu ilmuhu, termasuk bagian dari wajib diketahui olehnya, wa i'tiqaduhu, dan diyakininya mutlaqan, secara mutlak, wan nutqu fil hal in kana kafiran, dan diucapkan seketika itu juga in kana kafiran, jika dia adalah orang kafir. Jadi kalau dia adalah orang kafir, maka dia harus niat masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau misalnya dia bukan orang kafir tapi orang Islam yang sudah mukallaf, wa illa, dan kalau bukan orang kafir, fa fis sholati syahadatan, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam setiap melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Jadi kan memang ada di dalam Al-Quran, di dalam sholat itu memang tidak lepas dari 2 kalimat syahadat. Nah, jadi itu tadi kan, kalau orang kafir maka dia wajib segera masuk Islam, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin masuk Islam, minta masuk Islam ke kita, maka kita tidak boleh nahan dia. Tidak boleh bilang, oh jangan, kamu baca buku dulu. Ini buku saya, baca dulu, nanti kalau hatam kamu baru ke sini lagi. Nggak boleh gitu. Nah, rincian dalam hal ini nanti cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian cara yang dimaksud tidak boleh menunda-nunda keislaman ini, bagaimana nanti perkataan-perkataan para ulama akan saya sebutkan di episode berikutnya, agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nanti akan kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat ini secara rinci, tahap demi tahap, walaupun sedikit demi sedikit.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, perlu diingat juga oleh teman-teman yang tadi bahwa perbedaan antara orang mukallaf yang kafir dengan Islam itu tadi. Silahkan diulang lagi oleh teman-teman kalau kurang paham dari apa yang saya sampaikan. Jika ada tambahan, silahkan teman-teman tambahkan melalui kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.